Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika saya tamat SMP, SD di kampung saya, Desa Bungi, Kabupaten Pindrang, saya datang ke orang tua saya, bapak saya bilang, Pak, melok kamu sekolah agama. Saya mau sekolah agama. Saya mau sekolah di pesantren. Waktu itu, maafkan saya, Pondok Pesantren DDI Kabalangan. Pengasuhnya almarhum guru kita Abdurrahman Ambok Dalle. Saat itu bapak saya menjawab, dia lepas sekolah ko nak. Dia lepas sekolah ko. Saya tidak bisa sekolahkan kamu di pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Di pesantren kita harus bayar biaya kos, biaya makan dan lain sebagainya. Sementara sekolah umum hanya membayar SPP dan OSIS. Waktu itu saya pengurus remaja masjid, masih saya SD. Lalu saya ngadulah saya dalam tahajud. Saya, alhamdulillah masih SD saya sudah kenalan itu salat tahajud. Saya ngadu kepada Allah. Kalau bahasa Bugisnya mah peletuk kak. Tidak ada keluargaku orang kaya, tidak ada keluargaku pejabat. Lalu saya ngadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya bapakku miskin? Saya tidak minta beli motor, saya tidak minta beli mobil, saya cuma mau sekolah agama. Alhamdulillah, saya malah sekolah umum, SMP di kampung, SMA 4, sarjana saya ada 2, sospol 1, sarjana syariah 1, sospol pun hampir 4 semester saya rahasiakan ke bapak saya, karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah politik. Dia bilang, itu politik pak, boleh-boleh. Saya selesai S2, S3 dan seterusnya. Apa yang membuat saya terharu? Alhamdulillah, saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok. Saya malu bicara di tempat ini. Di sini kumpulan orang-orang soleh, ada guru-guru kita. Saya kalau ketemu teman-teman guru-guru di Wahda Islamiyah, saya selalu berkata Tuan Guru, Andrung Guru. Kenapa? Disitulah pusat-pusat orang punya ilmu. Saya ini hanya pandai menyebarkan ilmu. Sumber ilmu saya dari teman-teman saya di Wahda. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa orang panggil saya dakwah? Nah saya ini kasihan, bukan keilmuan dalam bidang dakwah. Ternyata salah satu sebabnya ketika orang saya tanya, bagus cara tak menyampaikan Ustaz. Tidak ada orang sakit perasaannya. Paling banyak sakit perasaannya ibu-ibu. Tapi heran, tetap kita suka itu ibu-ibu Ustaz. Nah, inilah kemudian saya bersyukur pernah sekolah dan sampai sekarang masih mengajarkan ilmu komunikasi. Saya tidak mungkin berlebih ketika saya katakan ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada manusia Adam alaihissalam adalah ilmu komunikasi. Kapan Ustaz? Ketika Allah mengajarkan nama-nama makhluk dan tumbuhan kepada Adam. Nama adalah simbol, simbol adalah kajian utama ilmu komunikasi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, melanjutkan itu tadi intermezzo saja. Alhamdulillah emosi saya sudah mulai terkontrol. Saya gampang tersentuh ketika kumpul dengan teman-teman ustadz, karena saya bilang dalam hatiku, mereka mendalami ilmu agama sampai ke luar negeri, tinggalkan keluarga, kadangkala keluarkan ongkos baru bisa mendapat ilmu yang sangat dalam. Saya alhamdulillah santai-santai bisa dapat ilmu. Kenapa?
karena saya memang minta dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya harus tahu diri bahwa ilmuku rendah sekali. Ustadz Fahru Rosi hari ini nak kira kak barangkali basang. Bateku na golai. Masya Allah. Biasa saya kalau dikasih begitu kak banyak pak ganti langsung ke bilang ada basang. Apa maksudnya? Golai capok. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waqala Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, jangan Islam pencitraan. Sekarang ini kalau musim pilkada itu politisi penampilannya kala-kala ustadz, rapat songkoknya, pakai serban, pakai gamis, nah bungkus dirinya serban putih, baru pegang tasbih besar, foto pasang baleho 4x6, kala-kala penampilan Ustadz Dasad. Begitu disuruh imam sholat maghrib, nah bilang Ustadz paruh suaraku. Jangan Islam seperti itu, pencitraan. Dan masuklah ke dalam Islam secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kira-kira kalau pengajian begini Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Kira-kira ada setan Ibu? Ada. Bukan popo, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Katanya mau dengar pengajian, mak download ji. Simpan dulu HP. Serius kah ini? Serius, simpan dulu. Simpan dulu. Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? Ada juga pura-pura foto itu. Padahal dalam hatinya dia HP baru. Ada yang lebih parah. Udah foto kak dulu, baru nak share di grup Tablik Akbar bersama Ustadz Dasad. Tapi itu ji bajunya nak pakai waktu di TV One. Itu ada juga begitu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada Tablik Akbar kali ini tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta. Adik-adik ini yang banyak kacuping-kacuping. Ini adik-adik percayalah, semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta, nggak mau kalau sembuh, maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah, saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah bagaimana cinta, dakwah dengan cinta. Satu, adik-adik pernah, saudara-saudara, bapak ibu pernah dengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mendapat cemoohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab deh? Tahu ke Abu Lahab? Tahu? Sepuh satu kali saudarana bapakna Nabi. Bahasa Perancisnya Amurena Nabita. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Kalau orang lain yang teror kita, bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita, kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu, kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita, ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong kak. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan,
teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi rasul. Karena tekanan-tekanan akhirnya cuti 1 bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umrah, saya sempat ke Taif. Itu Taif, kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Naik lagi. Anak-anak zaman now tidak tahu ular tangga. Kita dulu waktu tak kecil ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular, turun begitu deh. Coba, masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi lalu sampaikan? Nabi lalu sampaikan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, minta pertolongan. Ya, saya ajak kalian ikut beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif nak kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, ABG. Dia bilang, "Piku lempar itu, lempari." Bayangkan Pak, kalau orang dewasa lempar ki, masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia ki bos. Tapi anak-anak yang ngusir kita, itu tekanannya, tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Dia bilang, Jibril, kalau bahasa kita, Mas bro, Muhammad, tak lewat-lewat itu. Saya diperintah Allah, berdoa kau saja, Allah angkat. Saya diperintah Allah, saya lempar ini 1 kampung, saya hancurkan mereka. Kira-kira kita dek, ada ini borong ki, nabuli ki 1 kelas. Tiba-tiba datang ke polsek. Bagaimana? Apa jawaban tak kira-kira? Kalau saya 1 kampung lempari kak, tiba-tiba datang Densus. Bagaimana Ustaz? Tangkap, tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya hanya ingin berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba membeda. Inilah yang disebut dakwah dengan cinta.